Halo, apa kabar? Saya harap Anda baik semua. Dan kali ini saya Dodi dari dodianimation.com kembali hadir untuk memberikan tutorial Blender. Saya akan berikan tutorial tentang bagaimana cara membuat animasi dan juga tools apa saja yang dibutuhkan untuk membuat animasi. Sebelumnya saya membuat tutorial yang sama untuk software 3ds Max, jadi supaya adil saya akan buat juga untuk software Blender. Di sini saya sudah membuat animasi sederhana yaitu teapot yang meloncat. Saya akan buat mulai dari awal, sehingga Anda tahu bagaimana cara membuat animasi. Nah, di bagian awal ini, saat pertama kali kita mereset software Blender, biasanya ada objek cube. Kali ini tidak ada, karena memang saya sengaja delete objek cube-nya, kemudian saya buat sebagai default-nya. Oke, saya akan langsung membuat objek teapot. Seperti yang Anda ketahui juga bahwa objek teapot itu sebetulnya tidak ada awalnya, tapi saya tambahkan. Anda bisa masuk ke dalam File, User Preferences, kemudian di dalam Add-ons, kemudian di dalam Add Mesh, di sini ada Add Mesh Extra Object, Anda nyalakan, kemudian Anda bisa klik Save as Default dalam posisi yang masih awal ya, jadi Anda jangan tambahkan objek apapun, jangan Anda rubah tampilannya, Anda langsung buka User Preferences, Add-on, dan Anda nyalakan tadi Extra Object, Anda cawang, dan Anda klik Save as Default, sehingga setiap kali kita membuka software Blender, maka sudah ada di dalam Mesh Object ini. Di dalam Mesh Object ini, di bagian bawah sendiri ada Extra Objects. Saya akan buat di sini dalam Mesh Objects. Di sini ada Teapot Plus. Oke, di sini sudah ada sebuah objek teapot. Saya tinggal haluskan permukaannya. Anda tekan T pada keyboard. Kemudian di dalam shading, di sini kita nyalakan Smooth. Oke. Kemudian saya tutup lagi. Anda bisa klik T lagi untuk menutup tools. Saya akan geser teapot ini ke kiri. Anda bisa gunakan 3D manipulator ini ya. Anda bisa nyalakan itu dan Anda nyalakan Translate. Sehingga kita bisa menggeser objeknya dengan menggunakan panah yang ada di situ. Oke, kemudian saya akan mulai membuat animasi. Nah, untuk membuat animasi yang Anda perlu ketahui pertama adalah timeline. Timeline ada di bawah sini. Timeline adalah tempat kita nanti meletakkan keyframe atau kunci dari gerakan atau pose. Dan kita juga bisa menentukan durasi dari animasi yang akan kita buat. Nah, bagaimana cara menentukan durasinya? Di dalam tab render, di sini ada yang namanya dimension. Kemudian di sini ada yang namanya frame rate. Angka dari frame rate di sini adalah 24 fps atau frame per second. Artinya, kalau kita membuat animasi sebanyak 24 frame, di sini ada angka-angka ya. Angka-angka ini adalah angka frames. Saya akan zoom, saya geser seperti itu. Nah, kalau misalkan saya membuat animasi dengan jumlah 24, di sini ya, Anda bisa lihat di sini ada angka 24. Maka saya sudah membuat animasi dengan durasi 1 detik. Jadi 1 detik adalah 24 frame. Kalau saya ingin membuat durasi 10 detik, maka saya membutuhkan durasi 24 dikali 10, yaitu 240 frame. 240 frame. Nah, ini dia. Ini adalah 10 detik. Dan seterusnya seperti itu. Nah, frame rate ini mengacu pada standar dalam broadcast, yaitu di Indonesia kita menggunakan standarnya adalah PAL, video PAL, yaitu untuk frame rate-nya adalah 24 atau 25 frame per detik. Oke, di sini saya akan membuat animasi objek teapot yang meloncat. Mungkin cuma butuh durasi 1 detik saja atau 24 frame. Kemudian di sini ada start dan end frame-nya. Saya akan batasi end frame-nya bukan 250, terlalu panjang ya. Saya akan buat saja 24, sehingga nanti Anda lihat di sini garis batasnya ini adalah 24. Dan ini nanti saat kita play, Anda bisa klik playback di sini, di playback ini, maka dia akan kembali lagi ke frame awal saat time slider ini menyentuh frame 24 atau end frame-nya. Oke, sekarang saya akan membuat animasi. Yang pertama, tools untuk membuat animasi sebetulnya di sini ada yang namanya automatic keyframe. Jadi saat kita menyalakan automatic keyframe ini, maka setiap kali ada perubahan dari objek, baik itu posisi, rotasi, skala maupun parameternya, maka dia akan dikunci atau dibuatkan
kuncinya atau keyframe-nya. Sebagai contoh ya, saat saya nyalakan automatic keyframe ini, kemudian saya arahkan ke frame 1 terlebih dahulu, kemudian saya gerakkan sedikit seperti itu, maka di sini akan muncul keyframe. Anda lihat di sini ada garis yang berwarna kuning. Kemudian di frame 5 saya naikkan ke atas, maka sekarang juga akan muncul garis lagi yang kedua, dan ini yang disebut dengan keyframe. Nah, keyframe ini adalah kunci atau pose dari setiap gerakan. Kalau Anda lihat, di keyframe yang pertama, objeknya ada di bawah, keyframe yang kedua, objeknya ada di atas. Dan di antaranya ini, atau istilahnya in between, kita tidak perlu membuat posenya. Dan posenya ini sudah dibuatkan otomatis oleh software Blender. Atau in between-nya sudah otomatis dibuatkan oleh software Blender. Oke, tadi adalah cara membuat keyframe. Bagaimana kalau cara mendelete keyframe? Kita bisa delete keyframe dengan cara kita arahkan time slider ini ke keyframe mana yang akan kita delete. Kemudian kita klik Alt I. Di sini akan muncul delete keyframes. Kemudian kita arahkan lagi ke posisi awal. Alt I. Delete keyframe. Oke, sekarang tidak ada lagi keyframe. Cara yang lain untuk mendelete keyframe di sini ada delete key. Ya, kita bisa klik ini. Misalkan seperti ini. Nah, untuk mendelete keyframe ini, saya arahkan time slider ini ke posisi keyframe yang sekarang sudah aktif. Kemudian saya klik delete key. Kalau ada muncul error seperti ini, Anda ganti dulu di sini, di dalam pilihan di sini. Kita pilih available, kemudian kita klik delete key. Oke, sekarang tidak ada lagi keyframe di situ. Oke, sekarang kita kembalikan ke posisi kosong ya. Kita klik kanan di sini dan kita reset to default value. Maka sekarang di sini sudah tidak ada keterangannya lagi. Oke, setelah itu kita matikan automatic keyframe dan kita akan membuat animasi dengan cara tradisional atau kita klik menggunakan keyboard. Yang pertama di frame awal, di frame 1, saya akan tekan I pada keyboard. Kemudian saya klik location, artinya kita sudah membuat keyframe untuk lokasinya atau posisinya. Kemudian di frame 5, saya geser objek ini ke atas dan saya majukan seperti itu di sumbu X ya. Saya tekan I lagi dan saya klik location lagi dan Anda perhatikan di sini sudah ada 2 keyframe hasil dari set key location tadi. Kemudian di frame 10 kita majukan objeknya lagi dan saya turunkan. Kita isi saja di dalam transform ini 0 Z ya. Kita klik I location. Oke, sekarang saya sudah memiliki 3 buah keyframe seperti itu. Kalau Anda inginkan lagi, tambahkan satu lagi di sini di frame 20. Anda geser ke depan, klik I, location. Oke, sekarang saya sudah memiliki satu buah adegan di pot yang meloncat. Seperti itu. Ya, sangat baik sekali. Dan untuk mengatur durasinya, kalau misalkan saya menginginkan durasinya ini dipercepat atau jarak antar keyframe-nya didekatkan atau dijauhkan, maka kita memerlukan jendela yang lain atau tools yang lain. Di sini kita tidak bisa menggeser keyframe ya. Kalau Anda perhatikan kalau kita klik pun ini tidak bisa diseleksi. Nah, untuk menggeser keyframe, Anda perlu membuat satu buah jendela lagi. Anda split jendela yang ada sekarang, Anda arahkan mouse ke sudut dari icon ini, tarik ke atas seperti itu, dan kita klik lagi di ikonnya ini, kita ganti dengan dropshift. Oke, nah di dropshift inilah kita akan mengatur keyframe. Kita zoom lagi, Anda bisa gunakan titik pada numpad, ya, titik pada numpad. Anda lihat di sini ada keyframe yang sebetulnya ini adalah sama dengan keyframe yang ada di dalam timeline. Seperti itu. Nah, hanya saja bedanya di dalam dropshift ini kita bisa menggeser. Anda bisa klik seperti itu, Anda seleksi, Anda bisa geser, Anda gunakan klik kanan, Anda bisa geser, atau saya undo ya, atau Anda juga bisa menduplikat atau Anda bisa mengcopy dengan cara Anda klik Shift D, maka kita sudah menduplikat satu buah keyframe, satu buah pose untuk nantinya kita gandakan.
Nah, untuk mendelete-nya juga sama. Jadi kita bisa seleksi keyframe-nya dan kita klik X pada keyboard, kita klik delete keyframe. Maka sekarang kita sudah bisa mendelete keyframe. Nah, untuk mengatur posisi dari keyframe, semakin dekat maka dia akan semakin cepat pergerakannya. Seperti itu. Semakin jauh dia akan semakin lambat pergerakannya. Ya, saya akan saya akan satukan lagi ini, klik kanan di sini join area, panah ke atas, dan sekarang kita sudah kembali ke tampilan semula. Oke, demikianlah sepintas bagaimana cara membuat animasi di software Blender dan beberapa tools juga yang harus Anda perhatikan atau Anda ketahui untuk membuat animasi. Saya Dodi dari dodianimation.com dan semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat Anda. Sampai bertemu lagi di tutorial saya yang lainnya dan Anda juga boleh mengirimkan kritik saran atau pertanyaan berkaitan dengan tutorial ini di bagian komen yang ada di bawah.